menyampaikan bahwa engine propeller matching itu harus dilaksanakan. Gitu ya. Nah, sebetulnya di dalam progres perencanaan kapal maupun pembuatan kapal ya, engine propeller matching tidak ditanyakan gitu ya, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita untuk mengetahui sejauh mana propeller yang kita pakai atau yang kita desain itu bisa terpenuhi gitu ya. Terpenuhinya tidak dalam bentuk sukses ya, memberikan kecepatan, tetapi juga memberikan performa yang optimum. Gitu ya. Saya tidak mengatakan maksimum ya, tetapi kita katakan optimum gitu ya. Karena apa? Ketika propeller itu semakin tinggi atau semakin maksimum ya, justru akan memberikan penggunaan atau pemborosan bahan bakar gitu ya. Jadi kalau propeller itu mampu menyerap ya, semakin tinggi efisiensi itu semakin tinggi, berarti dia akan mampu menyerap power yang diberikan oleh mesin ya, sehingga dia akan mengambil power output dari mesin itu setinggi mungkin ya, untuk mengejar kebutuhan ya, power dari propeller tadi, maka mesin akan bekerja lebih keras gitu ya. Mesin bekerja lebih keras. Ya. Salah satu yang bisa membuat mesin itu memberikan output yang besar atau semakin besar itu adalah dengan memberikan input bahan bakar semakin besar gitu ya. Jadi itu. Sehingga di dalam proses penggunaan bahan bakar sendiri kita mengenal istilah SFC ya, specific fuel consumption ya, dan specific fuel oil consumption ya. Sama. Specific fuel consumption ya, tidak ada spesifiknya ya. Dan specific fuel oil consumption atau sering disebut juga specific fuel consumption. Yang ini tadi salah ini. Ini fuel consumption gitu ya, saja ya. Fuel consumption ya, atau disebut juga fuel consumption rate gitu ya. Ini sekilas sama gitu ya, fuel consumption rate. Kadang-kadang kita sebut specific fuel oil consumption, tetapi ini beda ya. Fuel consumption, bukan, ada rate-nya ya. Nah, lagi ya. Ya udah, fuel consumption. Kalau fuel consumption rate itu ya SFOC, SFC ini fuel consumption rate ya. FC saja fuel consumption. Jadi fuel consumption itu berapa bahan bakar yang dipakai dalam 1 kilometer ya, misalnya liter per kilometer ya, liter per jam ya. Ini berdasarkan jarak ini yang disebut fuel consumption gitu ya. Liter per trayek gitu ya. Liter per trip. Nah, ini fuel consumption ya. Jadi kalau membawa kapal dari Merak ke Bakauni ya, itu cuma berapa, 40 menit. Itu fuel consumption-nya berapa? Itu ketemunya 310 liter misalnya. Ini fuel consumption. Gitu ya. Kemudian ada specific fuel consumption yang dibagi terhadap waktu. Ya. Bisa berupa liter per jam, gitu ya. Liter per jam, kemudian gram ya, per kW jam, ya. Kemudian ada lagi yang bukan liter per kW. Ini spesifik ya, berdasarkan waktu gitu ya. Kalau yang di atas enggak, sehingga SFC sama FFC definitifnya bisa berbeda gitu ya. Jadi dalam satu mesin, karena ini semuanya dibagi dengan kW, berarti apa? Semakin besar ya, kW-nya tentu semakin besar bahan bakarnya. Mesin yang sama ketika kita masukkan HAF ya, itu bedanya antara kapal dengan kendaraan darat ya.
Kalau mobil, otomotif, kendaraan darat itu kita injek gas, ya gas itu akan bahan bakar akan naik ya. Semakin dalam kita injek gas, bahan bakarnya akan semakin banyak yang diinjeksikan ke ruang bakar ya. Kemudian kalau sepeda motor kita tarik gas itu ya, tangan kanan kita itu ya, rasanya tidak ada gas di tangan kiri ya. Semuanya di tangan kanan ya di sepeda motor ya. Ketika kita tarik handle gas, ya, ngegas itu, maka kabel itu akan menarik ya throttle bahan bakar sehingga semakin banyak bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar ya. Nah itu pada waktu kita naik motor pelan sama naik motor kenceng itu tentu konsumsi bahan bakarnya berbeda ya. Yang membedakan apa? Karena power yang diberikan semakin besar gitu ya. Jadi semakin besar power berarti kita kalikan power ya. Jumlah bahan bakarnya juga akan semakin besar. Secara spesifik per jam itu berapa gitu ya. Sehingga mesin ya pada waktu beroperasi ya pada kondisi yang sama ya tentu akan sama, terlebih lagi mesin kapal gitu ya. Mesin kapal itu hanya dijalankan full half ya throttle-nya itu ya sehingga dia bisa beroperasi pada kondisi yang relatif sama. Tetapi pasokan bahan bakar di kapal tentu tidak sama karena yang dihadapi adalah medan yang berbeda gitu ya. Ombak semakin tinggi, throttle akan semakin narik bahan bakar untuk mengatasi ombak tersebut ya. Sampai ombak itu teratasi gitu ya. Kemudian kalau sudah tidak teratasi, maka apa yang terjadi? Ada satu lagi ya selain throttle bahan bakar, kalau di kapal itu ada turbo ya, mesin-mesin kapal sekarang umumnya ada turbonya ya, sehingga rek bahan bakar atau governor itu narik bahan bakar maksimum ya, tetapi turbo masih bisa main sehingga kapal itu masih bisa melaju sampai mempertahankan kecepatannya ya. Ketika ombak itu atau arus itu semakin besar dari depan ya, dari depan kapal ya, karena rek ini sudah mentok, turbonya mainnya juga sudah mentok, maka yang terjadi apa? Kecepatan kapalnya yang turun gitu ya. Kecepatannya akan turun karena kondisi perairan tadi gitu ya. Dan itu terasa gitu ya. Kalau di sepeda motor umumnya tidak pernah ada yang merasakan gitu ya. Meskipun gas itu ditarik sudah mentok ya. Nah itu kalau tanpa turbo ya mentok ya. Tapi apa? Ya, pada waktu sepeda motor itu ditarik mentok, Anda mungkin tidak akan pernah merasakan ya, kecepatan yang paling maksimum gitu ya. Mentok ya, di mentok kan butuh waktu gitu ya. Gas itu kita tarik maksimum kan butuh waktu untuk mencapai kecepatan maksimum ya. Anda lihat speedometer, waduh kecepatannya sudah 120 km per jam, diturunkan gasnya itu sebelum mencapai itu gitu ya. Mobil juga demikian ya. Mobil kalau diinjak full gasnya apa benar bisa sampai ke 200 km per jam sesuai dengan speedometer ya. Tentu saya tidak pernah nyoba gitu ya. Tapi secara logika ya ketika kita injak gas ya kemudian maksimum tergantung beban juga kalau di mobil, kalau di kapal tadi bebannya itu tentu draft ya dan pada draft yang sama ya arus yang semakin besar. Di mobil juga demikian ya. Tapi mobil lebih steady state ya. Berangkat mobil yang diisi 1 orang dan mobil yang diisi 6 orang tentu beda bebannya gitu ya. Sehingga konsumsi bahan bakarnya juga akan ditanggung oleh beban itu juga ya. Kalau tidak kecepatan maksimumnya tidak tercapai. Umumnya di otomotif, di mobil atau di sepeda motor kita tidak pernah sampai itu ya. Anda bonceng saya tidak tahu di kelas Anda itu siapa yang paling gemuk ya, orang badannya 100 kilo sama orang badannya 30 kilo itu relatif sama gitu ya. 30 kilo tidak ada ya, anak kecil ya 30 kilo itu relatif sama ya. Namun ya sebetulnya berbeda ya pada tahap awal pun Anda sudah merasakan gitu ya tarikan sepeda motor yang bonceng orang beratnya 100 kilo tentu akan lebih berat gitu ya, harus lebih kuat kita tarik gasnya. Itu semuanya melingkar gitu ya. Yang menjadi poin di sini adalah ini bahan bakar ini ya. Sehingga pada waktu kita membuat suatu perjalanan ya dari pulau A ya, dari pulau A
ke pulau B ini ya, atau pelabuhan A ke pelabuhan B ini ya, di sini kita mendapatkan jarak gitu ya, mendapatkan jarak gitu ya. Ini adalah jarak ya. Kalau jarak lurusnya ini anggap saja lurus ya. Jarak lurusnya itu 100 gitu ya. 100 kilometer gitu ya. Dari jarak itu 100 kilometer. Berarti apa? Nah, kalau spesifik fuel oil consumption akan sama gitu ya. Kalau kapalnya itu berangkat, kondisi lautnya sama ya, tenang ya, dua kapal apa ini akan sama gitu ya. Spesifik fuel oil consumption sama ya. Kapal yang power mesinnya sama, relatif sama gitu ya. Itu spesifik fuel oil consumption karena apa? Bahan bakar yang dipakai yang dibutuhkan adalah per kilowatt mesin ya berapa lama gitu ya. Kalau 100 km kita lari 100 knot ya, ini nggak mungkin ya kalau di kapal ya, taruhlah 10 knot lah ya. 10 knot ya berarti apa? Kita butuh berapa? 10 knot 1,8 dan masih dibagi ya, janganlah. Ini tadi gampangnya itu 100 nautical mil gitu ya. Berarti 160 km gitu ya. Berarti apa? Kita butuh 10 jam. Waktunya itu 10 jam gitu ya. Waktunya 10 jam. Ini kapalnya sama, SFOC gitu ya. SFOC sama ini dua kapal ini ya. Kapalnya persis jalannya bareng, ini kapal feri ya, pada waktu lebaran full gitu ya, sehingga jalannya bareng, penumpangnya kebetulan dibatasi sama 100 orang gitu ya. Nah, ini feri 1, ini feri 2 ya, SFOC-nya sama, kapalnya sama persis kembar gitu ya. Ya. Namun dua kapal ini propellernya berbeda gitu ya. Satu propeller itu yang satunya itu pakai satu propeller ya, efisiensinya itu 50% gitu ya. Kemudian satu kapal lagi ini yang kedua itu ya, karena ini propellernya jelek ya, ini kapal yang dibangun yang kedua ya, karena yang pertama berhasil. Gampang kan, ini cerita saja ya, bukan kasus ya, tapi cerita aja, gombal aja ya. Yang kedua ini efisiensi kapalnya 40% ya, karena merasa yang kapal pertama itu bagus ya, merasa propellernya kebagusan ya, efisiensinya tinggi ya, itu kapal yang kedua gampang kan gitu ya, karena propeller bagus, propeller yang efisiensinya tinggi itu kita impor dari luar negeri ya, karena yang pertama berhasil ya sudah punya gambar propellernya, kita pesan di percetakan atau apa itu namanya casting lokal gitu ya, efisiensinya lebih rendah, itu teknologinya lebih rendah sehingga didapatkan 40% efisiensinya. Nah, dengan propeller yang sama, dengan mesin yang powernya sama ini, tapi propellernya efisiensinya beda, apa yang terjadi? Ya, tentu kapal yang pertama ini kalau kita jaga ya tentu dia akan menjadi larinya lebih cepat gitu ya, larinya lebih cepat ya, sampai ke B itu waktunya tidak 10 jam tapi 9 jam gitu ya. Nah, kapal yang kedua ini ya karena lebih lambat ya, maka sampai di tempat B ini ya 10 jam gitu ya. Bedanya di situ ya. Beda 10 jam. Nah, dari sini Anda lihat dengan konsumsi bahan bakar SFOC-nya sama, tetapi apa? Fuel konsumsinya berbeda ya, karena apa? Karena ya, kalau kita kembalikan ke liter per jam ya, kalau misalnya powernya itu gram ya per kWh yang banyak disebutkan di mesin itu berapa? 200 ya. Kalau high speed itu biasanya sekitar 200 gram per liter jam. Berarti gram per kWh ya. Kalau powernya 1000 ya, total power 1000 berarti berapa? 200.000 ya, berarti 200 ya, 200.000 dibagi 1000 gram menjadi 200 kilogram ya per jam. Ya, ini spesifik fuel consumption-nya ya. Gram ke liter kan kita dapat lebih banyak karena minyak lebih ringan gitu ya. Kita dapat 0,8 lah ya, 0,8 liternya berarti apa? Lebih banyak. 200 dibagi 0,8 berapa? 200 dibagi 0,8 sih. Sebentar. Biar pas nanti jangan terus. 200 dibagi
0,8 sama dengan 250 liter ya. Makanya 250 liter per jam ya. Nah, ini ya. Dengan mesin yang sama, mesinnya makan 200 liter per jam ya. Berarti apa? Kapal B ini ya karena 10 jam dia menggunakan bahan bakar 2000 liter ya. Karena 10 jam dari A ke B dia pakai bahan bakar 2000 liter. Nah, kapal yang efisiensinya lebih tinggi tadi, dia jalan hanya 9 jam kan berarti apa? Dia hanya makan bahan bakar 1800 liter saja ya untuk dari A ke B. Itu maksudnya gitu ya. Dari apa? Dari A ke B ya. Jadi lebih irit kalau efisiensi propellernya itu propellernya larinya lebih cepat ya. Itu lebih irit. Itu kalau kita asumsikan tadi SFOC-nya sama ya. Tapi apa? Propeller yang efisiensinya lebih tinggi ini 50% ini ya dia mengambil bahan bakar lebih gede ya. Jadi tidak lagi 200 gram, tetapi apa? Bedanya sedikit kalau itu ya. Hanya sekitar berapa? Ya, 205 lah, kadang-kadang nilainya cuma 5 atau 10 saja ya. 205 gram per jam ya, berarti di dalam satu power dengan power 1000 maka dia akan memakai berapa? 205 ya, 205 ya, 250 ya. Kira-kira ya 205 ya. 205 dibagi 0,8 sama dengan 256 ya. 256 liter per jam gitu ya. 256 liter per jam dikalikan 9 tadi ya, itu 200 liter per jam ya. Dikalikan 9 lebih gede. Sorry. Nah, 2306 ya. Sorry. Ini bukan 1800 tapi 2306 liter ya. Sorry, 10 jam ini tadi 250 ya. Ini 250 ya. 2500 liter dia pakai ya. Ini dikatakan lebih irit ini, meskipun spesifik fuel consumption-nya lebih besar, tapi kapal satu ini ya, dengan efisiensi propeller yang tinggi, dia ngisep bahan bakarnya lebih cepat ya. Tetapi apa? Jarak tempuhnya lebih cepat sehingga ketemunya konsumsi bahan bakarnya dia lebih kecil daripada yang kecepatannya rendah tadi. Itu ya. Bahkan sampai kemarin ya Pak Suryo itu mengembangkan propeller bersirip bersama Pak Edi Jatmiko gitu ya. Itu propeller bersirip efisiensinya lebih tinggi lagi ya, efisiensinya 55% gitu ya. Berarti apa? Daya serap bahan bakarnya SFOC-nya itu lebih tinggi ya, tetapi karena memberikan kecepatan yang lebih tinggi ya, kapalnya itu lebih cepat, maka apa yang terjadi secara total konsumsi bahan bakarnya lebih rendah dibandingkan dengan kapal yang menggunakan propeller standar gitu ya. Itu yang Anda harus bedakan antara konsumsi ya dengan spesifik konsumsi. Spesifik itu per waktu, per satuan waktu. Nah, ini apa hubungannya dengan matching ya? Nah, matching itu pekerjaan tambahan ya yang kita lakukan untuk mengetahui ya, umur daripada propeller kita ya. Umur propeller dan apa itu namanya tingkat konsumsi bahan bakarnya gitu ya. Efisiensi bahan bakarnya itu ada di matching ya, sehingga kita membalance ya. Tidak hanya propeller yang cocok untuk kapal itu ya, tetapi juga propeller yang memberikan lifetime yang panjang ya, yang sepanjang mungkin ya. Nanti kita lihat ya. Kemarin sudah disampaikan ya oleh Pak Adi tadi katanya ya, bahwa sudah disampaikan teknik dari matchingnya ya. Kalau secara teknis mungkin Anda sudah tahu, sudah bisa ya bagaimana cara mematching propeller ya. Tapi pertemuannya udah banyak, Pak. Kenapa? Pertemuannya udah banyak.
banyak contohnya ya, tetapi filosofinya ya. Nah, itu yang yang Anda penting. cari itu apa pada waktu matching ya? Kenapa Anda capek-capek? Orang nggak ditanya kok di lelang dimanapun ya, yang pernah saya ikuti ya, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand ya, bahkan di mana di Perancis ya, itu lelang ya, di Damen Belanda juga ya, lelang kapal itu enggak ada yang nanyakan apa engine propeller matching, enggak ada ya, bahkan di dalam negeri ya, mulai dari level galangan kecil ya, galangan menengah sampai galangan besar seperti PT PAL, enggak ada yang nanyakan bagaimana engine propeller matchingnya atau lengkapi dokumen engine propeller matching, enggak ada gitu ya. Yang diminta itu cuma simpel saja ya, resistance and propulsion gitu saja gitu ya. Bentar ya. Sorry ya. Nah, itu nggak ada yang nanya ya, cuman ditanya perhitungan power sudah gitu ya. Kalau ada itu juga pernah saya ngalami hal-hal yang aneh gitu ya. Galangan saya digugurkan gitu ya. Karena apa? Nah, di situ disebutkan perhitungan resisten dan power gitu ya. Nah, karena power itu ya pasti lewat resisten ya, seharusnya tidak ditanyakan ya, tapi itu menjadi alasan untuk menggugurkan gitu ya. Tidak ada perhitungannya resisten gitu ya. Artinya dalam satu file sendiri yang menghitung resisten itu tidak ada gitu ya. Itu digugurkan karena tidak ada. Nah, itu sebenarnya satu jalan gitu ya. Yang dibutuhkan itu sebetulnya bukan resisten. Ngapain pemilik kapal itu ingin tahu resisten? Tidak ada manfaatnya gitu ya. Yang terakhir adalah setelah kita menghitung resisten, kita menghitung power. Nah, power itu yang dibutuhkan oleh semuanya, gitu ya, yang ingin diketahui oleh semuanya. Ya, berapa power mesin kita. Namun ini selalu kita lakukan ya, perhitungan engine propeller matching itu selalu kita lakukan ya untuk memberikan ya tanggung jawab kita ya, agar propeller yang kita kasih ya, propeller yang kita desain, propeller yang kita buat nah, itu tidak hanya beroperasi secara optimal pada waktu kapal itu baru gitu ya, tetapi kita juga menghitung sampai operasi kapal itu sesuai dengan lifetime kapal gitu ya. Kalau kapal fiber itu ya target umurnya itu 10 tahun gitu ya. Kapal kayu target umur ekonomisnya itu 10 tahun. Kapal aluminium itu 25 tahun, kapal baja itu 25 tahun ya. Kapal aluminium kan ada yang literatur yang mengatakan 35 tahun karena tahan korosi gitu ya. Tapi kapal baja juga tidak ada masalah, dia bisa di-extend 35 tahun, bahkan 50 tahun, 60 tahun ya, kalau kita lakukan replating ya, yang sebetulnya umur material 25 tahun itu lebih banyak ke baja ya, baja itu 25 tahun, tetapi kalau kapal itu kita replating, kita ganti platnya ya, tidak secara keseluruhan gitu ya, nanti kapalnya tidak jadi kapal kalau secara keseluruhan kita ganti, tapi bisa kita cicil gitu ya, setelah kapal itu umurnya 20 tahun itu plat itu mulai kita ganti ya, seksi per seksi ya, bagian per bagian itu kita replace satu lembar demi satu lembar gitu ya. Nanti setelah inspeksi 25 tahun ya berarti general inspection atau renewal kelima ya. Renewal certificate itu umumnya 5 tahunan gitu ya. Tapi ada juga yang 4 tahunan, ada juga yang 3 tahunan, jangan sampai salah ya. Kalau notasi kelas kita itu A100, itu kita akan melakukan inspeksi badan kapal itu 5 tahunan gitu ya. Tapi kalau notasi kelas kita A90 itu
4 tahun sekali harus kita inspeksi ya. Kemudian ada apa yang lebih rendah lagi gitu ya. Saya ada apa-apa ada A80 ya. Itu 3 tahun sekali, atau special case itu 3 tahun sekali kita harus ngecek bodi kapal itu secara keseluruhan ya. Nah itu kenapa lifetime kapal itu ditentukan dari situ gitu ya. Nah dengan engine propeller matching kita bisa prediksi kapan engine kita itu sudah harus melakukan general overhaul atau kalau di dalam istilah mesin itu kita kenal istilah TBU ya, time between overhaul, TBU ini ya. Nah ini bukan 5 tahunan lagi ini ya, ini agak panjang gitu ya. Time between overhaul itu biasanya disebutkan di mesin itu ada yang 38.000 jam gitu ya. Ya. Ini maksudnya apa? General overhaul ini ya. Overhaul total mesinnya gitu ya. Kemudian ada juga TBO yang di bawah itu 24 ya, 24.000 jam gitu ya. Ini waktu overhaul ya, umum gitu ya. Tapi ada juga yang TBO-nya itu hanya 5.000 gitu ya. 5.000 jam ya, Anda hitung ya. Jam operasi mesin ya, satu hari 24 jam, kalau dia dibawa ke mana? Ke Belanda ya, 24 hari ya, berarti berapa? Menerus ya, mesin yang continuous itu menerus. Enggak perlu berhenti, enggak perlu menurunkan kecepatan ya, berarti 24 jam kali 24 hari dari Surabaya ke Rotterdam misalnya yang 576 jam ya sekali jalan itu ya. Sekali jalan 576 jam ya. Kemudian dalam 1 tahun dia berapa kali jalan trayek itu ya. Kalau 10 kan berarti sudah 5.000 gitu ya. 5.000 kalau 10 kali 576 ya sudah 5.760 jam ya. Kalau setahun itu jalannya cuma 10 kali ya. Nah 24 dibagi bisa lebih ya. Kalau 1 tahun 362 dibagi 24 dikurangi masa-masa itu namanya porting ataupun kalau pas harus annual survey ya kira-kira 90%-nya ya berarti dalam 1 tahun lebih dari 5.000 jam ya, kalau kita katakan 5.000 jam. Nah ini 5.000 jam kali 5 tahun saja ya, 5 itu sudah 28.000 ya, berarti kalau TBU kita 24.000 ya, sebelum ini 28.800 jam ya. Berarti kalau kita punya TBU 24.000 jam berarti apa? Dalam tidak sampai 1 tahun ya, tidak sampai 5 tahun kita sudah harus overhaul ya, general overhaul ya, total mesinnya dibongkar, bukan ganti mesin ya. Tidak ada istilah ganti mesin itu kecuali accident ya, kecuali kecelakaan, kecuali ada itu namanya fail ya. Itu jarang sekali. Ya mesin-mesin modern kalau di literatur itu bahkan saya sudah mendengar tahun 90 kuliah itu ya. Saya kuliah tahun 90 masih kuliah ya, baru lulus tahun 90 ya, itu masih mendengar bahwa mesin-mesin itu sudah full ya, enggak ada mesin yang enggak ada kapal yang direncanakan nanti ganti mesin setelah 25 tahun, enggak ada ya. Mesin itu fix, mesin kapal itu fix. Jadi begitu kapal kita desain, kita rencanakan mesinnya apa ya, dipasang di mana itu fix, seumur hidup kapal ya mesinnya itu gitu ya. Nah, dengan catatan tentu ada accident misalnya, kalau ada kecelakaan, ada kebakaran, miss maintenance, salah itu bisa terjadi ya, bisa terjadi itu ya. Kita pernah tim Siskal itu inspeksi di mana itu, kalau tidak salah di Bali itu ya, di Bali gas turbin ini bukan diesel ya, gas turbin. Kemudian setelah inspeksi itu pendampingnya itu ya, pendamping ownernya itu lupa ya. Anda pernah lihat lampunya tukang itu atau pernah kerja praktek di kalangan lampu portable itu ya, lampu gede yang untuk orang supaya bisa kerja malam itu ya, itu portable gitu ya. Nah itu dicantolkan di salah satu sudut turbin, kabelnya dilepas ya, kan kabelnya dicopotannya, plug kabel di lampu itu dicopot,
kabelnya digulung, ya entah karena apa lupa gitu ya, lupa kalau di lampu itu masih di dalam ya, deksel gas turbinnya ditutup ya, gas turbinnya disetat ya, meledak itu di situ ya. Suhu turbin Anda tahu sendiri, tipis ya, meskipun turbin itu menghasilkan power segitu gedenya ya, di 30 megawatt, ada yang 100 megawatt, tetapi suhunya itu tipis gitu ya. Meskipun dari titanium atau apapun itu tipis gitu ya. Kalau di situ ada logam ya, nyantol di situ ya pasti rusak ya. Nah itu ya, itu kecelakaan. Itu membuat mesin itu bisa umurnya lebih pendek daripada kapalnya gitu ya. Tapi secara umum ya, tahun 90 saja sudah di literatur sudah menyebutkan mesin kapal itu seumur kapal gitu ya. Nah ini ya, jadi kalau mesin seumur-umur ya nggak akan diganti kalau nggak ada kecelakaan. Nah, tapi TBU-nya ada waktunya. Kalau TBU-nya 24.000, kemudian kasus kapal kita tadi dia jalan 24 jam kali 24 hari ke Rotterdam ya, dalam 1 tahun dia beroperasi 10 kali misalnya, lebih ya, dalam 5 tahun, nah TBU-nya sudah 28.800. Berarti sebelum mencapai 24.000 kapal itu harus repair mesinnya ya. Kalau ini general overhaul nggak bisa, kapalnya itu sambil jalan nggak bisa gitu ya, general overhaul, kecuali dicicil gitu ya, dicicil mesin nggak bisa juga, dicicilnya itu harus pada waktu berhenti ya, mesinnya itu berhenti ya. Jadi semua moving partnya diganti kalau sudah general overhaul. Nah itu ya. Nah ini tadi ya, kalau kita kaitkan dengan IPM ya, ini masih dari sisi mesinnya, belum propellernya gitu ya. Kemudian mesin baru lagi setelah sorry kebalik ya tadi ya. Oh iya ya benar ya. Operasinya ya, jadi ini ya 24.000 ya. Mesin setelah di overhaul di 24.000 jam ya, itu dia kembali baru, tetapi tidak sebaru mesin yang baru gitu ya, masih ada degradasi itu ya, sama. Nah biasanya yang TBU panjang ya, TBU-nya gede-gede ini ya, ini adalah low speed diesel engine gitu ya. Kalau TBU-nya menengah, ada juga yang 18.000 ya, 18.000 ya. Antara 24 sampai 18.000 ini biasanya adalah medium speed diesel engine ya. Kemudian yang 18.000 sampai 5.000 ya, ada juga yang 3.000 ya. Ini adalah high speed diesel engine ya. Ya. Kemudian yang 3.000-an ya, 3.000 jam ya. Kalau tidak salah ada juga yang satu tahun ya, 1 tahun 1.000 ya, 3.000 sampai 5.000 ya. Yang 3.000 ini adalah ini adalah high speed ya, high speed diesel engine ya, for high speed craft ya. HSC, high speed craft, kapal cepat ya. Kapal cepat itu lebih dengan mesin kecepatan tinggi, dan dia bekerjanya seringkali di maksimum gitu ya. Nanti kalau di dalam kuliah-kuliah lain Anda sering mendengar ya, ada bapak dosen menyatakan bahwa kapal itu seumur-umur jalannya di nominal speed ya, di normal continuous rating ya, atau NCR ya, normal continuous rating ya. Normal continuous rating itu adalah 0,85 dari maksimum continuous rating ya. Jadi kalau kapal dagang itu tadi ya, dia berangkat dari Surabaya ke Rotterdam itu tidak dengan kecepatan maksimumnya. Semua kapal dagang selalu beroperasi di normal continuous ratingnya. Tetapi jangan melihat kapal itu kecil atau besar ya. Kapal perang itu ada juga yang besar ya. Dia bukan kapal dagang, kapal perang itu ya. Kapal perang itu harus bisa setiap saat di maksimum continuous ratingnya gitu ya. Jadi kalau kecepatan normalnya itu dia di 22 ya, tadi di koran ya, di detik.com Anda baca sendiri. Kita baru dapat lagi 2 kapal dan PC-60 gitu ya. PC-60 ya,
60 meter panjangnya ya, kecepatan maksimumnya 27 knot gitu ya. Kecepatan dinasnya 24 knot ya, kecepatan ekonomisnya 15 knot ya. Berarti apa? Kalau kapal perang ya, apapun tipenya, apapun ukurannya ya, dia harus bisa maksimum ya setiap saat gitu ya. Pada waktu pengejaran penuh, kapal itu harus dimaksimum ya. Nah, itu ada batasnya. Makanya kalau kapal itu kalau kapal cepat, kapal perang, dia menggunakan mesinnya yang light duty, gitu ya, sehingga ada batasnya. Ya, nah ini beda lagi. Ini mesin berdasarkan RPM-nya. Nanti mesin sendiri punya batasan juga berdasarkan duty-nya. Ya. Ada yang continuous, heavy duty. Ya. Ini kalau ada kata-kata continuous, ini berarti dia boleh dijalankan 24 jam tadi ya, 24 jam kali berapa pun tadi boleh ya. Kemudian kalau tidak ada heavy duty saja, berarti apa? Beban kerjanya itu besar ya, kuat ya, kapal-kapal dorong, kapal-kapal narik ya, kapal-kapal yang pitching seperti LCT ya. Kemudian kapal-kapal tank, kapal itu heavy duty gitu ya. Tugboat itu heavy duty gitu ya. Kalau continuous heavy duty ya, tugboat enggak mungkin continuous. Ngapain kita bawa tugboat itu 24 jam ya? Tugboat itu kerjanya cuma sesaat-sesaat aja di pelabuhan gitu ya. Kecuali offshore tug ya. Kalau offshore tug kerjanya 24 jam lebih gitu ya, membawa rig yang berat ke lokasi. Makanya dia continuous heavy duty. Tapi kalau tugboat saja heavy duty gitu ya. Kapal angkut ya itu heavy duty ya. Kalau kapal angkut, kapal penyeberangan tidak sampai berbulan, tidak sampai berhari-hari, tidak sampai puluhan hari ya. Kemudian ada medium duty ya. Nah, ini tipe duty-nya gitu ya. Kemudian ada light duty. Kemudian ada pleasure duty. Ya, pleasure duty itu kapal pesiar, ya, kapal pesiar. Kapal pesiar itu tidak mungkin kemana-mana gitu ya. Kalau dipakai pesiar ya paling sejam 2 jam sudah sampai di pulau tujuan ya. Kemudian nanti balik lagi sejam 2 jam ya. Kalau anak-anak itu yang apa kebut-kebutan itu ya pakai kapal pesiar terus balapan, kebut-kebutan, pamer-pamer apa musik-musik yang ada itu kan paling berapa lama deh orang tahan seperti itu gitu ya. Kalau orang bule enggak sampai sejam udah mabuk dia pulang gitu ya. Nah itu namanya pleasure duty. Itu untuk kapal pesiar duty-nya yang lebih ringan sehingga satu mesin yang sama ya, kita punya mesin gitu ya. Punya mesin yang sama 1000 HP misalnya ya. 1000 HP ini kalau dipakai untuk pleasure duty ya, itu boleh kita tingkatkan powernya ya. 1000 HP mesin yang sama ini bisa kita pasangi turbo ya, bisa kita pasangi turbo bahkan double turbo ya. Jadi kalau mesinnya V ya berarti ada 4 turbo gitu ya. Kita pasangi double turbo sehingga untuk pleasure duty ini mesin yang sama ini boleh kita keluarkan 1500 HP ya. Mesin yang 1000 HP itu satu mesin ya itu bisa menghasilkan power 1500 HP, tidak ada masalah ya. Atau bahkan 2000 gitu ya. Nggak ada mesinnya 1500 lah ya, 50% saja bisa. Tetapi karena apa? Karena mesin ini bekerja hanya setengah jam, 1 jam, 2 jam saja. Itu bisa gitu ya. Kemudian mesin ini kalau kita operasikan mesin yang 1000 HP ini kita operasikan di light duty ya, ini dia bisa menghasilkan power 1400 HP ya, lebih kecil daripada pleasure duty ya. Tapi hanya boleh dioperasikan 1000 jam saja dalam 1 tahun gitu ya. Atau kalau hariannya ya dia hanya boleh dioperasikan full 2 jam ya, kemudian 4 jam harus continuous ya. Jadi boleh digenjot hanya 2 jam saja kok full speed yang nanti continuous speed-nya 4 jam baru boleh digenjot lagi 2 jam ya. Ini tipe kapal patroli ya dengan mesin yang sama ya. Nah, ini bisa beda turbo sih tidak ada masalah dengan berat gitu ya. Mesin 1000 HP ini kira-kira beratnya 3 ton lah ya, 3 ton gitu ya. Sehingga kapal-kapal cepat, kapal-kapal pesiar itu ya mesinnya sama ya. Kalau kita balik logikanya ya mesinnya kecil gitu ya. Mesin kecil atau powernya besar tetapi mesinnya ringan. Sama seperti yang di atas gitu ya. Kemudian medium duty ya. Medium duty itu kira-kira hanya diizinkan 1 tahun itu 3000 jam boleh beroperasi gitu ya. 1 tahun itu ya. Nah, ini sehingga mesin ini ya
Kita operasikan di rating yang sekitar 1.300 gitu ya. Dia hanya menghasilkan power 1.300 saja HP-nya gitu ya. Nah, ini boleh 1 tahun di 3.000 jam. Kemudian heavy duty ya, heavy duty ini 1.100 ya, 1.100 HP saja, mesin yang sama ya. Medium duty, heavy duty sudah 1.000 ya, sudah masuk 1.000 ya, 1.000 gitu ya. Kemudian continuous heavy duty ya kita operasikan lebih ringan, mesinnya itu 1.000 HP, kita jalankan hanya sekitar 900 HP. Ini bisa continuous gitu ya, dengan normal continuous rating gitu ya. Itu tak terbatas ya, tergantung dari mesinnya. Namun nanti kita combine ini ya, ini logikanya saja. Logika kedua itu tentang duty-nya, logika pertama tentang rating speed-nya gitu ya. Nanti tentunya kalau mesin-mesin low speed diesel enggak bekerja di seperti ini ya. Low speed diesel logikanya kita ambil dari atas ke bawah gitu ya, lebih gede lagi gitu ya powernya. Nah, mesin-mesin yang heavy duty yang ada di pasaran seperti Wärtsilä yang RPM-nya tinggi, bisa saja kita taruh di kapal cepat ya, tetapi akan sangat berat sekali gitu ya. Itu ya. Kapal enggak peduli, kapal Anda itu enggak peduli mesinnya itu light duty atau mesinnya itu heavy duty, dia enggak peduli. Yang dia pedulikan adalah berapa HP yang dipakai ini gitu ya. Berapa HP yang dipakai ini ya untuk kecepatan tertentu ya, berapa HP ini untuk mencapai kecepatan tertentu, berapa HP ini untuk kecepatan tertentu, berapa HP ini dan seterusnya. Kapalnya tidak peduli dia heavy duty atau light duty, itu tidak peduli ya. Yang peduli itu adalah pola maintenance-nya, pola operasionalnya yang peduli. Makanya kapal-kapal saya buka saja lah, kapal-kapal angkatan laut itu umumnya pakai light duty gitu ya. Namun Anda lihat tadi ya, light duty itu jalannya 2 jam full ya, kemudian 4 jam pelan gitu ya, atau normal gitu ya, normal. Kalau fullnya tadi di kapal PC60 itu kita analogkan ya, fullnya itu 27 knot ya, pelannya itu 24 knot ya. Kalau untuk orang lain, untuk kapal dagang itu udah hebat sekali gitu ya. Kapal dagang itu hanya sampai 18 knot lah paling gitu ya. Ada juga yang gede sekali itu raksasa itu 24 knot ya. Tetapi itu karena besarnya sekali dan mesinnya ada gitu ya. Mesin yang sampai 120.000 HP itu ada ya, sehingga karena ada mesin itu maka bisa menggunakan mesin itu dan kecepatannya bisa 24 knot. Tapi rata-rata kapal dagang itu ya maksimum 18 ya, rata-ratanya sih 12 sampai 14 ya. Ini tadi karena kalau di tentara jalan ya, Anda lihat negara kita itu jauh sekali gitu ya. Kalau kita jalan dari Surabaya ya ke pangkalan di mana itu Merauke ya, di Merauke itu bisa sampai berapa ya, hampir 5 hari 5 malam dengan kecepatan itu gitu ya. 5 hari 5 malam udah berapa jam ya, taruhlah sudah 1.000 jam gitu ya. Sorry 24 kali 24 jam sehari ya, kali 5 24 kali 5 100 ya, 100 jam ya, 100 jam lebih gitu ya. 2 jam pelan 2 jam ngebut 27 knot, 4 jam 24 knot. Kan ada yang seperti itu ya, apalagi temennya gitu ya. Ada 2-3 kapal ya. Wah, pasti kebut-kebutan gitu ya. Pasti balapan ya, itu yang membuat kejadian-kejadiannya. Hanya kru saja yang tidak tahu gitu ya, kru saja yang tidak paham. Mesinnya sendiri paham gitu ya, mesin itu tidak peduli sama itu, mesin itu hanya peduli sama rating jam operasionalnya tadi gitu ya. Dia kalau setelah 2 jam dia tetap dikejut 4 jam ya rontok gitu ya. Akhirnya terbukti ya, banyak kapal-kapal patroli kita itu belum sampai 1 tahun ya kecepatannya itu turun hingga 50% ya. Kapal-kapal yang tadi baru itu 27 knot ya maksimum ya, itu setelah 1 tahun itu cuma bisa lari 15 knot, 16 knot. Itu realita. Kenyataannya seperti itu ya. Karena apa? Karena high speed itu akan mengakibatkan putaran yang tinggi di moving part ya dari mesin itu ya, antara silinder sama piston ya, antara crank dengan
crankshaft ya, antara apa itu semuanya menghasilkan apa? Wearing ya. Wearing itu apa? Keausan bahan ya. Kalau bahan itu aus berarti apa? Semakin tinggi RPM, semakin cepat material itu aus gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tekanan di dalam silinder menjadi berkurang ya, powernya akan berkurang. Power mesin berkurang berarti apa? Kecepatan kapalnya akan berkurang. Itu logikanya seperti itu, semuanya berjalan seperti itu ya. Itu kenapa kita perlu matching ya. Matching itu diperlukan ya, bukan untuk menambah jam putar, bukan untuk menambah kecepatan ya, bukan untuk yang lain-lain, tetapi untuk pola maintenance sebetulnya ya. Jadi kalau tadi awal itu kalau di tahap desain, di desain 2 ini Anda merancang hubungan antara apa propeller dengan kapalnya ya, dengan bentuk kapalnya, dengan mesinnya, dengan gearbox-nya terutama ya. Karena peran yang utama di engine propeller matching itu adalah propeller itu sendiri, ya, shaft system, gearbox, dan mesinnya. Gitu ya. Yang bisa kita rubah-rubah itu mesin nggak bisa, ya mesin itu sudah kita pilih. Ya. Kalau merubah mesin itu alternatif terakhir, itu bukan engine propeller matching. Kalau merubah tipe mesin ya itu apa? Engine propeller matching lagi. Jadi mengulang engine propeller matching ya. Tapi kalau kita melaksanakan engine propeller matching, mesinnya sudah tetap ya. Mesin itu sudah tetap, baru kita lihat ya propellernya itu matching dua ya, dari ujung itu propeller. Kemudian kita cek shaft-nya matching enggak. Shaft itu enggak banyak berpengaruh. Yang mempengaruhi hanyalah apa torsionalnya saja gitu ya, shaft itu ya. Kemudian apa itu namanya modulus ya, apa itu namanya ya, momen inersialnya ya, modulus berat dan momen inersialnya itu mempengaruhi kemana, bukan ke efisiensi tetapi ke vibrasi ya. Sehebat apapun Anda melakukan engine propeller matching, tetapi kalau terjadi resonansi vibration itu dianggap fail. Nah, engine propeller matching Anda itu gagal gitu. Makanya shaft itu tidak dihitung secara langsung, tetapi menjadi pertimbangan di dalam engine propeller matching. Ya. Makanya kalau sebetulnya kalau kita ikut regulasi kelas itu akan baik ya. Jadi apa? Itu sudah ditetapkan kalau nanti Anda desain shaft itu ya, di situ ada batasannya. Center dari bearing belakang dan center dari bearing depan itu berapa jaraknya? Itu minimum berapa, maksimum berapa, di buku kelas itu ada. Ya. Kemudian kalau Anda menggunakan feed bracket ya, kalau di tipe-tipe khusus misalnya ya, jadi di sini apa? Ini shaft-nya ya kalau kapal patroli ya. Ini stern tube, ya ini bantalan belakang, ini di sini ada bantalan depan. Ini propeller ya, di sini kadang-kadang kita bikin V-bracket ya. Kita taruh bracket gini ya. Nah, ini panjang bantalan ini ya harus ikut aturan kelas gitu ya. Sama dengan ini. Minimal sama dengan ini gitu ya. Nah, kemudian panjang bantalan belakang 4 kali diameter poros gitu ya. Kemudian panjang bantalan ini ya ikuti saja ini 2 diameter poros gitu ya. Shaft ya. Ini ikuti berarti di sini adalah 4 kali diameter shaft kalau ada bracket itu. Ikuti saja itu ya. Itu akan apa? Akan memenuhi standar itu karena kelas sudah menghitung ya. Risiko torsional vibration-nya pun akan menjadi rendah meskipun harus dibuktikan. Jadi semuanya harus dibuktikan. Pada waktu kita selesai ya atau sebelumnya ya, antara propeller, shaft, gearbox ya sampai mesin Indo ini harus kita hitung torsional vibration-nya ya. Torsional vibration calculation ya. Laporannya disebut sebagai torsional vibration analysis. Nah, ini sayangnya ya angkatan Anda ya, setelah dulu kita kuliah 160 SKS ya, kita dapat ya, angkatan saya dapat torsional vibration calculation sama torsional vibration analysis ya. Jadi orang-orang tua itu bisa ngitung torsional vibration ya. Tetapi setelah apa SKS sudah dipangkas ya, dulu getaran kapal itu apa ada prakteknya ya, sekarang nggak ada lagi karena SKS-nya dipangkas ya, tetapi SKS-nya tetap ya 3 SKS. Nah, ini nggak ada yang ngajari, Anda nggak pernah diajari torsional vibration gitu ya. Nah, itu sehingga lag ya, miss ini ya, kebanyakan Anda nggak bisa ngitung ini. Nah, ini pekerjaan yang rumit ya, susah sekali gitu ya.
karena nanti kita harus matchingkan semuanya. Di lapangan ya kita dapat potongan-potongan ya, probalan nanti ketemu ya berapa momen inersianya, ya kemudian bantalan ini momen inersianya berapa, ini berapa, poros berapa, gearbox berapa, ya kemudian flank di sini kalau ada flank, kemudian kalau ada kopling apa itu clutch-nya itu berapa, itu dikasih sama vendor-vendornya. Mesin juga punya, per silinder punya mesin itu, karena harus dihitung per silinder. Nah, siapa yang menggabungkan ini? Nggak ada yang gabungkan ya. Anda nggak punya ilmunya, Anda nggak pernah diajari ya. Angkatannya Pak Adi mungkin nggak pernah diajari juga, gitu ya. Sehingga nggak paham ya. Saya diajari, tetapi saya nggak mau ngerjakan ini. Kenapa? Ribet ya. Urusannya itu panjang, susah sekali untuk membuat torsional vibration analysis ya. Kemudian saya mungkin 10-15 tahun yang lalu punya ide, kenapa nggak dibikin skripsi saja, nanti hasilnya Excel atau program komputer yang bisa datanya gitu ya. Ide itu keluar ya. Ide itu belum sampai saya lontarkan ke mahasiswa, saya dapat tugas ngitung torsional vibration analysis di salah satu kapal angkatan laut gitu ya. Kemudian vendornya itu kebetulan kalau kapal perang besar itu ya, di bawahnya korvet ya, patroli 72 meter ya, itu relatif besar gitu ya. Dia pakai clutch ini, clutch hidup ya. Nah, clutch itu untuk mengurangi getaran gitu ya. Kalau mesin gede, tenaganya gede itu supaya alignment gampang, kita pasang itu ya, clutch itu. Bukan clutch murni hidup ya, tetapi itu namanya, itu juga kita sebut sebagai coupling temper gitu ya. Nah, itu di dunia yang jual hanya 2 ya. Yang lainnya itu tiruan gitu ya. Yang namanya dari Jerman itu Gesslanger ya. Kemudian yang dari Amerika itu Senta ya. Pakai C ya, bukan Senta Seminar Teknologi Kelautan ya, Centa ini ya. Nah, kebetulan Centa dua-duanya punya agen di Singapura ya. Saya kenal dengan orang Senta ya. Terus pabrik Senta di Singapura ya. Dia tahu saya mau ngitung torsional vibration analysis. Senta itu hanya ngasih data ini saja, koplingnya saja gitu ya. Mesin hanya ngasih data momen inersia koplingnya saja. Shaft juga demikian. Co-propeller juga demikian gitu ya. Terus saya mau ngitung semuanya ya. Saya cerita ke teman saya di Senta ya. Ngapain kata dia? Ngapain kamu ngitung semuanya gitu ya? Kita hitungkan saja. Ternyata Senta punya konsultan yang bisa ngitung semuanya gitu ya di Singapura itu ya. Terus ya tentu saya curiga kan ya. Wah, ini kok direbut ini pekerjaan ini gitu ya. Ini pasti duitnya bagus ya. Begitu saya tanya, berapa biayanya? Ya. Dia bilang 1.000 Sing dolar ya, pada waktu itu 6.000 berarti 6 juta saja biaya untuk ngitung semuanya. Langsung saya bilang, oke, kerjakan ya. Udah, saya enggak tanya ke bos saya atau ke pimpinan saya. Pada waktu itu saya ikut almarhum Pak Suryo gitu. Saya enggak tanya, saya putuskan sendiri. Karena apa? Karena fee saya ya, honor saya lebih dari itu, jauh lebih besar dari itu gitu ya. Ngapain saya capek-capek, saya pusing-pusing hitung itu kalau hanya 6 juta saja gitu ya, dari kapal yang harganya sekitar dari biaya desain sekitar hampir 900 juta pada waktu itu ya. 1 juta 9 juta nggak ada artinya gitu ya, saya putuskan sendiri ya. Nah, sampai sekarang Senta yang hitungkan, mereka punya software, punya bagus ya. Kadang-kadang biayanya juga kalau kapal yang frigate yang rumit itu biayanya sampai 20-25 juta, tapi itu murah ya. Daripada belajar ini ya, daripada ngitung sendiri yang rumitnya minta ampun gitu ya. Ya, akhirnya apa tadi? Kembali lagi, saya pulang di kampus ya, saya coret ini. Skripsi membuat perhitungan TVS saya coret. Terlalu murah gitu ya. Usaha yang dilakukan itu enggak sesuai dengan dengan harga harga pembuatan perhitungan ini ya. Itu cerita ini saja gitu ya. Kalau Anda punya ide untuk membuat ini silahkan gitu ya, punya ide itu ya. Tetapi taruhlah kalau di dalam negeri saja enggak ada yang punya
perhitungan itu. Suatu saat Anda bisa gunakan itu untuk pasar dalam negeri ya, kalau Anda membuat perusahaan ya atau yang vibration analysis company atau PT ya, vibrasi tunggal manunggal unggul atau apa di Indonesia, silahkan gitu ya. Itu tentu pasar kita ya, 1 tahun itu kita punya hampir 50.000 kapal gitu ya. Kalau 10% saja sudah 5.000 kapal baru gitu ya. Anda hidup dengan pekerjaan itu, dengan nilai itu ya. Kalau 5.000 kapal, taruhlah satu itu rata-rata 1 juta saja 1 tahun Anda bisa dapat duit 5 miliar gitu ya. Kalau di rata-rata itu ya, nggak ada pegawai yang bisa dapat duit 5 miliar itu ya, pegawai negeri ya, pegawai Pertamina ya, pegawai PT PAL yang dapat duit segitu dalam 1 tahun nggak ada. Itu lebih menarik. Tapi apa? Itu kita bicara 9 jutaan gitu ya. Pekerjaan saya bukan di TVE saja gitu ya. Pekerjaan saya di desain kapal gitu ya. Yang bisa dapat 1 kapal itu 1,5 miliar ya. Kapal kecil itu 300 juta, 400 juta ya. Kapal di bawah 30 meter itu desainnya 300 juta, 400 juta gitu ya. Mungkin itu kelihatan kecil, tapi kalau Anda punya spesialis ya dengan jumlah kapal yang besar, itu akan menarik gitu ya. Akan duitnya banyak itu ya, itu gambarannya apa perbedaannya low speed. Nah sekarang kita kembali ya ke matchingnya tadi. Kenapa kok kita harus matching ya, kenapa harus kita lakukan engine propeller matching? Ini sudah di record ya tadi saya hapus ya, itu ya. Jadi tergantung sekali ya, kebetulan di kuliah kalian hanya mengerjakan kapal besar ya, kapal dengan kecepatan yang relatif rendah ya, 12 knot, 14 knot ya. Di tugas Anda juga demikian gitu ya. Nah, sebetulnya kalau di definitif kelas ya, kapal 14 knot ke atas itu sudah high speed ya, sudah masuk high speed kalau kapal gede ya. Tapi di logika kita ya, high speed itu biasanya kita bayangkan di atas 20 knot gitu ya, di bayangan kita, di logika kita. Tetapi di kelas Anda cek ya, di situ high speed craft itu berlaku untuk kapal dengan ukuran mulai dari 14 knot gitu ya, dengan kecepatan itu. Kemudian kalau kita lihat hasil engine propeller matching kemarin ya, yang sudah mungkin saya tidak tahu mungkin, tapi ini kemungkinan dosen kemarin memberikan grafik akhir gitu ya, grafik akhir yang disebut sebagai engine envelope gitu ya. Engine envelope itu kalau di MAN ya, si envelope-nya gini ya. Nah, ini ya. Ini engine envelope. Ya. Secara lengkap di MAN itu seperti itu. Di merek lain bisa beda gitu ya, bisa beda engine envelope-nya. Kita tidak bicara kapal besar saja gitu ya. Engine envelope bisa berupa sini ya. Ini sorry. Engine envelope bisa berupa engine envelope. Selama ini di 100, ini 100 ya. Ini RPM ya. Ini HP ya. Ini HP, ini RPM ya. Kemudian umumnya ya engine envelope dibuat dalam bentuk non-dimensional ya, jadi tidak berupa nilai tapi berupa angka 50% yang mungkin di sini 50%-nya di sini. Ingat Bu, ini biasanya bukan 0 ya, tapi 50%. Nah, ini juga demikian, power itu HP-nya 100% di sini, ya 50%-nya mungkin di sini. Ya 25%-nya di sini. Ada kadang-kadang ada juga yang langsung di atas 50% ya, sehingga terbentuk envelope di MAN itu karena dia ngitungnya mulai di atas 50 HP-nya itu 50% ya. Ini umum. Ada juga mesin-mesin perlu kecepatan tinggi gitu ya. Itu engine envelope-nya dulu seperti ini, tetapi enggak sekarang ya. Yang berubah itu MTU ya, kemudian Caterpillar ya. Itu engine envelope-nya enggak seperti ini sekarang itu ya. Mesinnya diperbarui sehingga apa? Engine envelope ini ya. Ini sekitar 85 ya yang saya katakan tadi, nilai dari nominal
nominal speed ya. Jadi yang bisa kita ukur, yang bisa kita lihat ya, yang bisa kita perbandingkan itu adalah RPM di mesin itu ya. Ada meterannya RPM, putaran mesin ya. Sehingga itu di rating mesin itu dihitung berdasarkan RPM-nya gitu ya. Ya, sehingga itu yang terjadi ya. 85 ya, karena itu maka dikembangkan karena MTU, Caterpillar, MTU pertama ya itu ya dikembangkan untuk kapal-kapal perang ya. Maka dia perlu membuat suatu standar di mana antara NCR dan MCR ya, 100% ini MCR ya, maksimum continuous rating ya. Nah, di sini ini adalah mulainya NCR ya. NCR itu nilainya sebetulnya enggak fix 85 enggak ya, 85% enggak, tergantung mesinnya ya, tetapi rata-rata ya, karena rata-rata umumnya maka di pelajaran-pelajaran kita selalu mengatakan NCR itu 85%. Ada mesin yang NCR-nya itu 80% juga ya. Dan yang real itu adalah NCR itu mulai dari 85% sampai ke mendekati 100%. Ini NCR. Kalau kita buka tadi ada yang 80 ya berarti di sini 80 gitu ya. Cuman apa itu? MTU yang kita bicarakan tadi itu di sini 85 ya, di sini 85% ya. Nah di sini ini sudah fix ya, jadi di sini naik sampai sini ya. Kemudian di sini sama ya. Setelah 85% itu power yang dihasilkan sama ya. Kalau RPM-nya naik, apa yang terjadi? Bahan bakarnya akan naik ya. Bahan bakar kenapa ini bisa sama? Karena throttle itu berhenti di sini, ini sudah maksimum di sini ya. Kemudian di sini adalah turbo yang bisa main ya, powernya itu bisa naik karena turbo ya. RPM mesin tetap, ya. RPM-nya berubah ya, tetapi powernya tetap. Ya. Bukan turbo ya, turbo di atas ini ya, turbo itu di atas ini. Ya. Ini yang sampai ke overload ya, overload itu sampai 10% ya, berarti 110%. Ini overload ya, RPM-nya naik ya. Di sini ya, di sini 110% ya. Ini overload ya, titiknya di sini. Itu masih bisa. Kalau turbo masih main itu masih bisa. Nah ini sudah fix di sini ya. Jadi karena itu fix maka fix, sehingga apa? Kita enggak usah naikkan itu ya. Atau kapal-kapal dagang itu ya. Itu enggak, kalau sudah bisa 85% sudah mencapai power maksimum, ngapain kita naikkan RPM gitu ya, sehingga itu dia tetap itu powernya tinggi, powernya sudah maksimum ya. Continuous ya. Ini bedanya. Kalau mesin-mesin lain masih seperti ini ya. Kalau ini kita gambarkan lengkap ya, gambar ini garis lurus ini kita gambarkan lengkap ya, dan kita ambilnya di atas sekitar 60% ke atas, di sini 60% ke atas. Intinya itu di sini. Intinya itu kalau kita gambarkan itu di sini ya, engine envelope ini ya, ini kelihatan seperti amplop gitu ya. Sebetulnya kalau kita gambar utuh ya seperti ini ya, lengkungannya itu. Makanya MAN itu sebagai engine envelope ya. Tapi kalau di kapal cepat atau mesin-mesin putaran tinggi ya jangan sebut engine envelope karena bentuknya bukan seperti amplop ya. Kalau misalnya tadi kita rubah ya ini ya, engine envelope yang paling gampang dipelajari itu engine envelope ya. Ini di atas 50%. Maka ini aja ya. Engine envelope itu dari sini ke sini. Nah, ini sorry. Iya. Wish. Jangan pakai ini. Wish. Sorry. Pakai ini. Nah, seperti amplop ya. Nah ini di 100% gitu ya, 100%. Ini engine envelope-nya gitu ya, yang kemarin diajari Pak Adi itu. Kemudian kita punya garis propeller gitu ya, garis propeller ya, yang umumnya propeller harus bisa membuktikan bahwa dia bisa 100% ketika mesin itu 100% ya. Nah, propeller itu kalau tadi nolnya itu di sini ya dia naik dari sini ke sini ya. Naik sampai di 100% ini. Ini kurva propellernya gitu ya. Propeller kita gitu ya. Kurva mesinnya tetap propeller bisa berubah-ubah ya. Kalau Anda lihat kurva propeller di spesifikasi atau di
brosurnya MAN, yaitu propeller yang dia inginkan, gitu ya, propeller yang dia inginkan, yang bisa, yang ideal atau optimum untuk mesin itu sudah disebutkan ya. Tapi kita kan enggak beli propeller di MAN, harganya setinggi langit itu ya. Kita bisa beli atau bahkan bisa bikin sendiri di lokal gitu ya. Di Jakarta banyak, di Batam banyak, ya di Surabaya enggak ada gitu. Kalau beli, sorry, di Surabaya enggak ada ya, di Surabaya enggak ada. Di Jakarta banyak itu. Propeller mulai dari murah, di Tegal ada malah ya, di Surabaya enggak ada. Ya. Ya itu tentu kita bisa menghemat ya, bisa menghemat banyak itu ya. Kalau dari ambil MAN, dia punya kurva matchingnya. Kenapa Anda matching? Karena Anda tidak beli propeller di MAN ya. Kalau Anda beli di propeller, nanti jangan dibalik. Wah, saya tidak perlu ngitung matching karena saya beli propeller mesin ya, gearbox semuanya satu paket dari MAN. Ya enggak ya, kalau Anda pakai seperti itu ya nol, karena apa, ini pelajaran ya. Di akademik Anda harus ngitung ya, bukan beli ya. Meskipun banyak hal itu beli, tetapi tidak semuanya, karena tugas Anda engine propeller matching. Kalau Anda melakukan engine propeller matching ya, itu enggak lucu gitu ya. Enggak sesuai dengan tugas gitu ya. Ya memang betul ya, kalau Anda beli paket dari MAN ya sudah enggak perlu ngitung. Tapi harus ngitung di sini, karena ini tugas. Itu ketemu di situ ya, dan data ini ya selalu disebutkan ada dua data ini ya. Ini yang satu di sini ya. Kemudian kita punya yang naiknya 100% ini ya. Kemudian kita punya satu lagi grafik itu di sini ya. Kemarin disebutkan gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Ya. Ini profile matching seperti itu. Nah, data ini seringkali disebut clean hull. Ini kelompok clean hull. Ya. Nama grafiknya itu grafik @clean hull. Nah, ini grafik ini grafik apa itu namanya? Apa Pak Adi? Kalau kemarin disebutkan banyak namanya ya. Kalau di clean hull ini disebut juga seringkali disebut margin ya, atau new ship ya, banyak namanya gitu ya. Kapal baru, new ship ya, atau apa? Desain Pak kemarin itu. Desain condition kemarin. Nah, ini desain ya, desain sama service Pak. Service ya, sorry yang itu service ya, service condition gitu ya. Jadi ini perlu dipahami ya, penting sekali ya, karena kenapa kok clean hull itu ada ya, kenapa harus ada margin ya, pada waktu kita membuat propeller, kurva kita harus di sini ya, propeller kita harus berada di sini ya. Setelah propeller itu jalan, kapalnya jalan 1 hari, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nah itu tergantung TPU. Nah, TPU kita berapa? Cek di mesinnya itu ya. Mesinnya punya TPU yang tadi saya ceritakan, TPU itu TPU-nya misalnya 24.000 jam gitu ya. Ya. Nah, jam ya. TPU mesin 24.000 jam. Jangan dipaksa mesin itu TPU-nya lebih ya, enggak boleh. Jangan dipaksa dia kurang. Oh enggak, saya mau mesin saya 20.000 jam saja operasi. Ya rugi kan Anda ya. Punya mesin yang bisa 24.000 jam, cuman dioperasikan 20.000 jam sudah ganti komponennya. Nanti akan terjadi penyusutan ya. Umur mesinnya itu kalau 24.000 jam itu 5 tahun ya, kita andaikan 5 tahun, Anda punya perencanaan 20.000 jam ya, berarti 4 tahun ya. 4,5 tahun lah, berarti selisihnya itu ya. Kalau kapal itu umur mesinnya itu 25 tahun, ya dibagi 5, Anda melaksanakan 5 kali perawatan, 5 kali bongkar general overhaul gitu ya. Tapi kalau dibagi 20.000 jam, berarti dalam satu umur kapal Anda melakukan bongkar ganti mesin 6 kali, ya 6 kali, ya itu kan sudah rugi. Satu kalinya ya, kalau mesinnya gede berapa puluh miliar Anda buang duit di selang itu gitu ya. Apapun logikanya ya, tetapi keuntungan itu harus semakin besar kalau tidak kita lakukan maintenance itu ya. Penambahan
maintenance itu ya. Sehingga apa? Kalau TBU Anda 24.000 jam, matching yang paling baik itu adalah 24.000 jam itu dihitung dari sini ya. Sampai ke ujung sini itu kira-kira kalau dikonversikan dalam waktu itu kira-kira 24.000 jam operasi atau jam putar mesin itu ya. Itu yang paling ideal. Tentu kita tidak bisa menganalisa secara tepat ya. Dulu pernah ada yang mahasiswa kita yang mau kita kasih skripsi ya, mahasiswa S2 ya, itu kita mau kasih tesis yang temanya itu ini berapa lama ini dari clean hall ke service ini berapa lama, berapa ribu jam itu dia tidak sanggup ya, dicoba dianalisa tidak sanggup untuk membuat skripsi seperti itu ya, sehingga kita sekarang gantung kira-kira estimasinya itu sekitar itu gitu. Nanti lihatnya bisa gitu, nanti di cover oleh hal-hal yang dari pengalaman, dari perjalanan itu akan bisa tahu gitu ya, cukup enggak 24.000 jam itu ya, atau kurang enggak ya, itu dari yang sudah kita engine propeller matching, kapalnya jalan ya, nanti kita hitung ya, mesinnya itu 24.000, nanti berapa jam itu sudah mengalami penurunannya. Indikasinya tentu penurunan ya, penurunan power ya. Yang paling gampang tentu penurunan kecepatan ya. Kalau kapal dagang enggak kelihatan. Kapal dagang itu enggak kelihatan ya. Jadi kalau kapal itu kecepatannya 12 knot, turunnya itu 0, saja gitu ya. Tapi kapal cepat kelihatan sekali ya, yang saya ceritakan tadi, dan kita tiap tahun melihat itu ya, melihat dan kadang-kadang juga ketawa melihat kondisi itu ya. Kalau jenderal-jenderal itu teriak-teriak, kapal masih 1 tahun tapi larinya tinggal separuh gitu ya. Itu kalau saya ketawa saja gitu ya. Karena apa? Ya karena hitungannya memang seperti itu gitu ya. Hitungannya seperti itu, mesin yang dipasang itu ya seperti itu gitu ya. Ya kondisi seperti itu sangat wajar gitu ya. Ya. Meskipun masih bisa kita perbaiki, tapi sangat wajar. Satu logika yang sering kita temui ya di Indonesia ini ya, itu orang Indonesia ya, itu seringkali di dalam banyak kuliah saya ceritakan ya, orang Indonesia itu lebih banyak menghitung biaya pembangunan kapalnya atau capital cost-nya gitu ya. Kapal kita itu mahal gitu, kapal itu kok mahal gitu ya, itu menjadi beban atau menjadi keluhan gitu ya. Di luar negeri enggak ya, kapal dibangun mahal tidak itu enggak dilihat dari situ, mereka melihatnya sampai ke 25 tahun umur kapal gitu ya. Capital cost tadi ya, membangun kapal 30 miliar, 50 miliar itu dihitung hanya dalam jangka waktu pendek, capital cost itu ya. Capital cost kapal itu loh, kapal dagang itu ya. Kapal-kapal umum, kapal nelayan itu 2 tahun duit balik ya. Kapal dagang itu 3 sampai 5 tahun ya. Kapal offshore itu lebih kurang sama dengan 5 tahun ya. Ini duit kembali ya. Jadi kalau kita punya 30 miliar ya untuk bangun kapal ya, di sini sudah balik 30 miliar itu ya. Di sini kapal itu sudah nyarikan duit kita ya. Dari umur 5 tahun ya sampai 25 tahun dia ngasih duit kita. Ya. Kapal itu sudah ongkos pembangunannya sudah balik ya, sudah kembali modal ya. Nah, itu ya yang sudah dipikir. Nah, di sini kita modal lagi untuk apa? Maintenance ya, untuk operasional ya, operational cost, maintenance cost ya, itu kembali lagi ya. Di luar negeri ini dihitung betul ya, dihitung betul. Ini lebih panjang ya, ini lebih panjang ya, bisa sampai 5 tahun. Yang 2 tahun ini bisa jadi 5 tahun ya. Kan cuma beda 3 tahun. Di sini bedanya kita merawat kapal sampai 20 tahun. Itu bedanya di situ ya. Tapi di Indonesia ini enggak. Ini dipikir belakang, ini enggak usah dipikir dulu. Kita mikir investasinya itu berapa. Ini yang terjadi, sehingga di sekitar kita itu banyak sekali kapal jelek ya. Bukan bentuknya yang jelek, tetapi kelengkapan kapalnya itu berbeda dengan kapal-kapal luar negeri ya. Kalau di dalam negeri coba Anda katakan, Pak pakai hibrid saja, pasti direktur atau manajer bilang duitnya mbahmu buat beli hibrid gitu kan ya. Nah itu di dalam negeri seperti itu. Kalau di luar negeri enggak ya gitu. Saya ada proyek juga di Perancis ya, di Belanda ya, kemudian di kemarin MT di Norway ya, untuk kapal ikan di Malaysia ya, itu ngitungnya komprehensif ya, sampai ke belakang, sampai kapal itu dijual lagi itu kita dapat duit berapa gitu ya.
Itu ada hitungannya gitu ya, lebih detail, sehingga ketika kapal itu harganya lebih dari normal ya, kapal ikan itu loh, kapal ikan 22 meter di Indonesia itu kalau Anda kasih harga 15 miliar sudah teriak semua gitu ya. Enggak ada yang mau beli, lari semua pembelinya itu. Di Malaysia ya, tahun kemarin kita bikin desain ya, itu harga kapalnya 72 miliar. Kapal ikan, kapal penangkap ikan. Hanya 22 meter, panjangnya 72 miliar ya. Kemudian saya tunjukkan di kelautan perikanan ya, kapal yang betul-betul standar gitu ya. Wah, itu dikorupsi katanya gitu. Kesimpulannya apa? Kemahalan itu dikorupsi itu kata dia. Di markup, Pak. Nah, di markup itu. Terus saya tunjukkan 72 miliar itu hanya bisa memakai alat-alat dari UK, dari Inggris. Tristel dari Inggris. Untuk Untuk penangkap ikan, hooknya itu Tristel semua. Kalau saya mau pakai produk Norway, harga kapalnya itu 91 M. Saya bilang gitu. Korupsinya di mana? Kapal kita saja yang kapal kuno gitu ya, kapal ikan kita saja yang orang itu lebih banyak untungnya. Makanya kapal-kapal Malaysia itu sama seperti kapal-kapal di luar gitu ya. Kalau pulang bawa tuna satu kapal penuh gitu ya. Coba Anda lihat itu Pursen di Indonesia itu ya. Saya pernah nyegat di Perigi ya, di Trenggalek Perigi itu ya. Pursen ya. Bukan Pursen, Longland ya, Longland pakai tali panjang ya. Tali pancingnya itu panjangnya minimal 200 km. Bukan meter. Panjang tali pancing itu, Longland itu minimal itu 200 km panjang tali pancingnya itu. Anda lihat film itu namanya Perfect Storm ya. Itu Longlander ya. Rata-rata Longlander itu panjang tali pancingnya ya, tali utamanya itu 500 km. Itu di Perigi ya, panjang talinya itu 200 km. Saya nyegat pagi-pagi kapalnya datang, hasilnya berapa? Kalau Anda lihat di film itu ya, setiap branch lain itu ada ikan tunanya itu ya, buahnya itu ya, satu palka itu bisa langsung penuh itu ya. Itu berapa kapal di Perigi itu? Hanya dapat 2 ya. Dengan tali panjangnya 200 km tadi cuma dapat ikan tuna bagus 2, lainnya itu kecil-kecil ya, tidak sepadan. Itu bedanya ya, teknologi itu membuat hasil yang tentu berbeda ya. Orang invest 72 miliar kembali modal sama ya, 2-3 tahun ya, tentu hasilnya pasti besar gitu ya. Hasilnya banyak. Kapalnya itu modern, kapalnya dari baja bisa ke tengah laut, memancingnya efektif ya, begitu dia dapat ya penarikannya cepat sehingga ikannya tidak lepas dan lain-lain itu teknologi yang membuat itu sehingga harga itu nggak masalah. Yang penting kan kita ngitung ya, kecuali modal gitu ya, kita punya duit enggak untuk beli kapal 72 miliar tadi gitu ya. Kalau duit kita cuma 15 miliar ya beli aja yang tradisional gitu ya. Kembali modalnya sama gitu ya, 3 tahun ya. Itu rata-rata kembali modal. Tapi maintenance-nya beda ya. Makanya kalau Anda lihat di internet atau di YouTube itu ya, kapal di Norway itu pakai hybrid ya, ada hybrid, ada itu enggak aneh ya, diesel elektrik enggak aneh itu ya. Bulbusbu itu enggak aneh semuanya. Ya mereka menggunakan teknologi itu untuk kapal-kapalnya. Gitu ya. Itu gambarannya ya. Itu ya. Ini yang disebut margin tadi itu. Kalau kita kembali ke IBM ya. Ada 2 titik, margin sama desain service. Apapun yang Anda lakukan, metodenya banyak ya. Baceman banyak itu ya. Nah, apapun yang Anda lakukan, nanti Anda dapat 2 grafik ini ya. Grafik table, kemudian menjadi grafik ya. Yang pertama itu green hull yang di bawah itu ya. Itu pada waktu kapal baru ya, kapal baru itu masih powerful ya. Jadi dia dengan grafik ini ya, dia memberikan servis grafik ini ya. Jadi hitungan kita di maksimum di sini gitu, pada kapal baru gitu ya. Sebetulnya engine envelope itu untuk nanti gitu ya, pada masa setelah TBU ini ya. Nah, grafik ini ya tiap hari, tiap jam ya, tiap minggu ini naik terus ya.
ini naik terus, ya. Grafiknya itu naik terus. Ya. Terus sampai hari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, pas di TPU-nya itu harusnya pas di sini. Ya, pasti enggak pas lah ya. Karena ini estimasi, ini diberikan pabrik fix ya. Ini enggak pas. Tapi kalau kita bicara pas ya berarti ini bukan engine propeller matching ya. Kalau ini pas betul ya. Ini habis di 24.000 jam. Garis ini berada di sini ya. Garis ini pun imajiner ya, enggak ada kita lihat grafiknya di kapal, ada meterannya di kapal, enggak ada. Ini semuanya estimasi itu kan. Pas itu bukan engine propeller matching, tetapi engine propeller matching sekali. Kalau pas itu ya. Kalau engine propeller matching ya antara itulah dekat-dekat gitu ya. Sehingga nanti di sini kelas pun menyebutkan ya sekitar 80 sampai 90% gitu ya. Apa nilainya itu ya, nilai kalau RPM-nya kan tetap 100% RPM, nilai power yang diberikan itu sekitar 80 sampai 90%. Ya, itu kan sudah cukup kalau di kapal dagang kan ya. Kita mintanya kan 85% ya. Tapi boleh sampai 80%. Kalau persennya kecil, 80%, kalau 80% berarti apa? Efisiensi propellernya tinggi, ya, efisiensi propeller tinggi atau HP-nya tinggi, ya, lebih tinggi daripada awalnya. Dan HP tinggi ini HP yang standar kita hitung, ini ya. Jadi kalau Anda ngitung apa power calculation ya, ketemu 910 HP gitu ya. Ya, nggak ada orang jual 910 HP kecuali ngepas gitu ya. Pasti yang ada di pasaran 1000 HP. Gitu. Nah ini kan sudah ada tambahan power berapa? 90 kan, 90 HP kan ya. Nah, itu masuk di sini. Gitu ya. Ya masuk di itu namanya power margin ini power margin ya, natural power margin lah, power margin yang kita tambahkan karena keadaan gitu ya, secara natural itu ya. Nah di sini HP tadi ya 80% tadi ini berarti dia ini cukup sebetulnya. Kalau Anda punya ketemu ternyata di bawah itu 78 ya 75 ya di akademis ini enggak boleh ya, karena apa? Regulasinya aturan kita ya di akademis itu kita tetapkan 80 sampai 90% ya. Anda kurang nggak boleh. Ya. Di lapangan boleh kalau hitungan Anda 78% berarti mesin Anda kegedean di sini misalnya mesin 1000 enggak ada, yang ada mesinnya itu 1100. Anda ngitungnya 910 tapi pakai mesin 1100 ya ini bisa saja jadi 76 atau 77% batas bawahnya ini ya. Boleh ya, di lapangan boleh, tapi apa tergantung kondisi ini. Kalau di lapangan parameternya banyak, kalau di akademik, di kampus parameter Anda sedikit, ya Anda hanya dibatasi ini 80 sampai 90%. Di lapangan bisa saja. Loh, saya beli mesin 1100 lebih powerful ya daripada mesin lain ya. Mesin lain cuma 950 HP. Boleh kan? Ini boleh, tapi apa? Ini Caterpillar ya. Ini WC ya atau Beduang ya. Nah, ini apa yang terjadi? Lah ini lebih murah loh, 1100 itu lebih murah harganya daripada Caterpillar yang 1950. Nah, di lapangan parameternya banyak ya. Tidak hanya technical tetapi juga economical juga ya. Di Anda di kampus terbatas, makanya kita ikuti rambu-rambu ya yang ditetapkan oleh Pak Adi selaku koordinator. Batasnya 80 sampai 90 di kampus ya harus pakai itu ya. Kemudian kemarin ada lagi yang sering ditanyakan mahasiswa bimbingan saya. Diameter propeller itu dibatasi kan ya di dalam hitungan 0,6 T sampai 0,7 T itu ya. Di akademik enggak boleh Anda tawar itu karena pelajaran akademiknya segitu. Kalau ditawar nanti debatnya panjang gitu ya, diskusinya terlalu panjang gitu ya. Pakai itu ya. Tetapi di lapangan ya kita pakai kapal cepat ya, kita pakai ini pakai 0,7 pun tidak ada masalah, lebih pun tidak ada masalah karena kapal cepat butuh propeller gede ya untuk kecepatan tinggi ketika RPM-nya kita ambil rendah gitu ya, atau tugboat ya itu bisa saja. Kapal cepat itu 0,6, misalnya kita ketemu 0,5 T, boleh saja kalau di lapangan itu ya. Kemudian kalau tugboat itu betul lebih gede 0,7 ya, ini dicoai ya, kalau tidak masuk di hitungan itu draftnya masih lebih tinggi ya. Stern post-nya disesuaikan gitu ya. Kalau di kelas di akademik
panjang nanti kita diskusinya gitu ya. Gitu ya. Ini batasnya 80 sampai 90. Nah, di atas ini harus 100 gitu ya. Supaya parameternya tetap gitu ya. Supaya ada acuan referensi ya. Setelah probability itu berjalan ya lama-lama sampai ke 100 sudah waktunya TPO. Waktunya overhaul gitu ya. Nanti di overhaul kembali baru kan, menurut Anda baru, tetapi menurut teknis dia tidak pernah di sini lagi. Kalau tadi di sini 80 ya, persis ya. Setelah di overhaul dia bisa 81 atau 82 ya. Kalau overhaul-nya jelek ya 85 ya. Tapi kalau overhaul-nya bagus bisa 80,05 itu tergantung hasil itu. Nah, angka itu tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung ya. Hanya bisa diestimasi saja ya. Tapi yang pasti itu pasti naik ya, dari 80 menjadi 81 lah misalnya gitu ya. Kemudian sampai overhaul kelima pun juga demikian ya. Dia hanya sampai di sini saja sehingga setelah baru di sini sehingga waktunya itu hanya 1 tahun saja di sini gitu ya. Itu sudah waktunya overhaul. Itu ya. Jadi overhaul itu tidak mengembalikan. Ya, tidak mengembalikan karena tidak hanya di propeller ya. Propellernya tidak hanya di mesin ya, mesinnya bagus atau bahkan replacement setelah tahun keempat apa itu namanya yang fatal itu casingnya ya, casing mesin retak itu kan nggak bisa diperbaiki ya, harus dibongkar semuanya casingnya itu. Casing itu umurnya sepanjang itu ya, tapi karena ada misfire ya, ada apa itu namanya ada miss dari oil miss accident ya, ada terjadi ledakan karena minyak pelumas di deksel, terjadi retakan di casingnya, itu berarti copot ganti baru. Itu pun tidak menjamin mengembalikan mesin baru itu di 80 lagi. Karena apa? Bodi kapalnya juga mulai penyok-penyok gitu ya. Kalau tidak kelihatan ya, Anda tidak tahu. Kalau Anda lihat di YouTube itu ya, kapal itu jalan ya dengan ombak yang tinggi ya, itu kapal itu meletak-meletak ini ya. Kelihatan sekali ya, konstruksi itu meletak, deformasinya besar sekali, tapi aman, dia balik lagi setelah akhirnya kembali normal gitu ya. Nah itu bodi kapal tidak bisa kembali ya. Kemudian alignment juga mungkin tidak sempurna karena ujung belakang juga sudah berubah dan lain-lain. Itu yang membuat clean hull setelah overhaul itu tidak kembali di 80%. Nah batas antara ini ya, Anda bisa dapat 10-20% kan, itu disebut margin. Nah, itu marginnya di situ. Silahkan didesain itu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, kenapa kok kita matching itu di situ ya, sehingga kita bisa tahu ya, apakah kapal kita itu memenuhi antara ini ya range yang Anda berikan ini dengan TPU ini, apakah bisa memenuhi ke lifetime kapal gitu ya, umur kapal ya. Saya banyak pekerjaan juga untuk repowering di kapal-kapal angkatan laut ya. Jadi kalau kapal angkatan laut umurnya 25 tahun itu biasanya kapalnya masih bagus ya. Karena Anda lihat sendiri ya, tentara itu mulai dari balok ya sampai kopral itu ya, itu banyak yang nyapu jalan itu ya, kalau dimanfaatkan di situ ya, dikerjakan sendiri. Di kapal pun demikian, tamtama itu membersihkan sendiri, merawat sendiri ya, sehingga relatif lebih terpelihara daripada kapal-kapal sipil itu ya, sehingga umur kapal itu seharusnya masih lebih panjang gitu ya. 25 tahun itu terlalu muda ya, bahkan ada kapal yang umurnya sampai 50 tahun gitu ya, karena terus persyaratan dipenuhi semua. Bodi luar yang sudah tipis diganti baru atau replating ya, mesin rutin sampai ketika 25 tahun ganti mesin baru gitu ya. Itu namanya retrofit, repowering dan lain-lain gitu ya. Bahkan sampai kita mau meningkatkan ya. Zaman dulu kapal itu yang kemarin saya kerjakan repoweringnya itu ada 8 kapal itu attack class gitu ya, untuk kapal serbu, panjangnya 32 meter gitu ya, untuk serbu. Nah itu penyerbuan tahun berapa itu, tahun 60-an, tahun 70-an itu lari 20 knot sudah hebat itu ya. Sekarang pengen larinya 22 knot gitu ya, mesinnya digedekan, ya, mesinnya dibesar, kemudian kita evaluasi, pondasinya diganti, dicek vibrasinya ya, masih memenuhi enggak ya, kekuatannya memenuhi, kita ganti lebih besar sehingga bisa lari 22 knot. Itu namanya
repowering ya, powernya dirubah ya. Kalau re-engine itu ganti engine saja persis dengan sebelumnya gitu ya. Jadi re-engine pun bisa repowering ya. Kemudian retrofit komponennya yang diganti ya, tidak mengganti casingnya ya. Nah itu dari pengalaman-pengalaman kita tidak pernah menghitung setelah mesin diganti baru, tidak pernah kita menghitung kapalnya menjadi 25 tahun lagi, enggak ya. Tapi hitungan kita biasanya kapalnya sudah 30 tahun, 35 tahun ya. Itu paling banter cuma 15 tahun ya, sampai umur 50 ya. Karena kapal-kapal perang itu pernah selain tadi ya, selain awet, kapal-kapal perang yang besar itu pernah dipakai atau pernah diawaki oleh nomor satu gitu ya, Kasal misalnya ya. Kasal dulu pernah menjadi awak misalnya KRI Cut Nyadin gitu ya. Dia pernah jadi komandan di situ ya. Ketika dia jadi Kasal, dia ingin kapal itu tetap hidup gitu ya, tetap ada ya, sebagai kenangan. Dia bisa tunjukkan, saya dulu di kapal itu gitu ya, sehingga kapal itu dipertahankan gitu ya, di repowering, di retrofitting ya, di replating ya, supaya dia bisa hidup ketika itu. Umumnya bisa juga terjadi seperti itu ya, sehingga dipertahankan. Jadi itu semuanya ya. Jadi dari semua cerita, mungkin ceritanya Pak Adi dan lain-lain, kalau saya menarik kesimpulan, yang penting engine propeller matching itu batas bawahnya 80-90%, batas atasnya 100%. Kalau itu sudah Anda penuhi, ya itu yang dikatakan engine, bodi kapal, dan propeller Anda sudah matching. Ya. Itu. Ya. Sekian. Demikian Pak Adi. Iya Pak. Sampaikan ya. Matur nuwun. Jadi kurang lebih seperti itu ya definisi atau filosofi dari EPM. Kemudian kalau kita bandingkan dengan teorinya, perhitungannya minggu lalu kan sudah saya sampaikan. Ya, bacaannya sama. Semuanya sama. Apa yang dimaksud? Pemahaman ya, pemahaman yang harus tahu gitu ya, sehingga hampir semuanya bingung ya, mana atau yang disebut matching itu seperti apa gitu ya. Kalau kita kembali ke kelas, matching itu ya tadi ya Pak Adi ya. Betul. Jadi kan lebih gampang kan kalau mahasiswa ngitung, kalau enggak ketemu, nah itu baru masalahnya keluar. Boleh tambahin sedikit Pak Adi? Monggo Pak. Nah, jadi sekarang kalau enggak matching gitu ya, kalau enggak matching apa yang harus dilakukan gitu ya? Ya kalau Anda nakal ya saya tunjukkan caranya ya, diketik saja kan sekarang pakai komputer. Diketik saja kalau itu Excel ada statistiknya itu ya. Angka sekian matching, angka sekian tidak matching ya kan, di Excel tinggal hasilnya di override, diketik saja matching, selesai kan ya. Tapi itu satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh cendekiawan ya, dan berimbas ini pada ilmuwan, pada mahasiswa, pada dosen ya. Itu satu hal saja ya. Sama engineer ya, itu ya. Semua cendekiawan, engineer, dosen, mahasiswa itu boleh salah. Salah itu biasa di dalam ilmu teknik ya. Tetapi satu hal yang tidak boleh itu adalah bohong ya. Gitu ya. Jadi tidak boleh Anda itu bohong ya. Jadi itu karena konsekuensinya besar sekali. Kalau Anda tidak itu gagal, konsekuensinya besar sekali ya. Kita main duit 30 miliar ya. Kalau kapal perang kita main duit mereka investasi itu sampai 7 triliun ya. Kapal dagang itu bisa sampai 1, sekian triliun ya, LNG carrier ya. Itu kalau sampai Anda matchingnya main-main atau bohong seperti tadi, itu fatal sekali ya. Fatal sekali ya. Enggak harus Anda masuk penjara itu enggak ya, tetapi dunia itu sempit ya. Dunia perkapalan lebih sempit lagi ya. Begitu kita salah ya, itu ceritanya di mana-mana gitu ya. Kalau sudah profesional seperti itu gitu ya. Jangankan salah ya, enggak salah saja ceritanya di mana-mana gitu ya. Itu yang perlu kita pegang ya. Jadi cendekiawan seperti kita itu boleh salah ya. Salah ya diulang ya. Salah ditunjukkan mana yang benar. Tetapi tidak boleh bohong ya. Salah karena bohong itu fatal sekali ya. Jadi seperti tadi override Excel itu gampang sekali kita lakukan.
kemudian di situ 80-90 ya di Excel yang kita otak-atik sama sekali keluar nanti ya. Tapi itu tidak boleh dilakukan ya. Itu bohong namanya. Bukan salah ya, bukan salah itu, tapi salah karena bohong gitu ya. Sehingga kalau tidak matching, maka yang harus Anda lakukan adalah pertama yang paling gampang itu adalah mencari profiler yang efisiensinya lebih baik atau lebih jelek ya. Tadi kalau di contoh ini ya, 80%, 90 yang ditetapkan kelas, Anda dapat 76%. Berarti apa? Efisiensi profilnya terlalu tinggi ya, atau power mesinnya terlalu tinggi. Tapi power mesin kan terkait dengan harga, terkait juga pembelian. Profiler lebih bebas, maka profilnya ganti. Mungkin Anda tahu B455 gitu ya, ganti B470 gitu. Itu namanya ganti profiler ya. Hitungannya itu. Kalau dulu kita kuliah semuanya harus dihitung ya, semuanya harus di matching ya. Semua harus di matching baru dilakukan itu ya. Awal-awal itu, sekarang udah jarang lah sampai itu ya. Kita tahu beban Anda cukup besar. Kemudian kalau ketemu 82, berarti profiler cari yang efisiensinya lebih rendah lagi. Gitu ya. Itu tadi, profiler yang efisiensinya tinggi itu bukan berarti positif ya, tetapi risiko kavitasi satu, semakin besar risiko kavitasi. Yang kedua adalah dia lebih boros ya dalam pemakaian tertentu ya. Kalau jalan tadi tidak apa-apa, tapi kalau manuver ya, diam di tempat ya, tidak ada hitungannya gitu ya. Semuanya manuver berdasarkan waktu, bukan berdasarkan jarak. Ya. Boros menjadi masalah. Ya. Itu ya. Kemudian satu itu, profiler dicari yang lain. Ya. Kalau tidak matching. Yang kedua, baru gearbox. Gearbox enggak. Gearbox cari, kalau sudah profiler tidak ada solusinya, baru gearbox dirubah rasionya. Gitu ya. Jadi Anda tahu, kalau belum tahu ya, gearbox itu ada speknya, misalnya gearbox speknya 120C, itu ada katalognya ya, katalognya ini untuk 120C VADA misalnya. Kemudian di sini ada rasio 1,0 ya, kemudian 1,25, 1,75, 2,3, kemudian 2,6 ya, kemudian 3,5 ya. Ini satu spek banyak rasio gitu ya. Nah, rasio ini dibangun oleh profil yang sama, itu hitungan gearbox yang sama, involute-nya sama, ya. Wheel-nya itu sama. Yang membedakan ini rasio-rasio ini adalah ini, ya, pinion ini, ya, roda gigi kecilnya ini yang beda-beda. Ya. Giginya sama ini. Kalau satu model, ukuran giginya sama. Berarti kalau diameter pinion ini berbeda, berarti jumlah giginya berbeda gitu yang membuat itu rasio ya. Sehingga kalau Anda beli gearbox 1,75 kemudian berubah pikiran gitu ya. Di tengah jalan sudah pesen 1,75, di tengah jalan enggak lah. Ternyata yang lebih cocok 2,5 ya. Ini cuma diganti ini saja ya. Lebih kecil ya supaya dia lebih kecil. Tapi dia punya sampai 3,5 punya dia ya. Ini ya. Jadi kalau itu sudah terlanjur, kita boleh pesan lagi. Ya, kadang-kadang, oke lah kalau udah langganan, udahlah nggak usah kasih biaya gitu ya. Tapi begitu ya, di sini ada tipe 125C ya, rasionya sama ya. Tetapi kalau Anda salah beli ini, ternyata Anda ganti di sini, ini total ya, wheel-nya itu total beda. Ini 125C ya. Total beda ya. Pabrik meskipun Anda kenal baik ya, itu pasti tidak mau ditukar gitu ya, karena gearbox itu buang ya, sekali cetak kalau tidak dipakai dibuang. Di kalangan itu banyak numpuk kalau gearbox salah itu ya. Ya. Itu yang terjadi ya, sehingga Anda harus hati-hati gearbox tadi gitu ya. Ini tinggal ganti rasio saja. Yang kalau tidak matching dicoba rasio yang lainnya. Selama ini usahakan tetap gitu ya. Tetap ya. Karena itu kapasitas gearbox itu ada di situ, ya, bukan rasio saja. Ya. Tipe ini menentukan kekuatan dari gearbox-nya. Begitu ya, kalau dua-duanya, ya setelah propeller gagal yang tidak matching, gearbox dicoba nggak matching ya, berarti kembali ke mesin ya, mesinnya itu. Tapi itu sudah jarang sekali, langka sekali gitu ya. Bahkan sekarang kalau saya matching
matching propeller itu sekali jalan sudah matching karena sensornya sudah tahu, oh kira-kira propeller ini sampai di sini, propeller ini mesin sekian itu kira-kira propellernya ini ya sudah bisa meraba ya, sudah ada pengalaman gitu ya. Nah itu umumnya tidak sampai terjadi ganti mesin itu selama ini tidak pernah. Tapi kalau sudah terjadi ganti mesin ya ada ganti judul aja RTA atau ulangi dari nol itu dari lens plan itu. Rubah lens plan-nya kalau sampai ganti mesin itu ya. Umumnya enggak lah, itu sudah datuannya. Paling di propeller itu sudah ada solusi gitu ya. Kalau enggak ada solusi di gearbox udah pasti ada solusi karena gearbox punya pilihan banyak sekali ya. Ini kan Anda ini berubah ke sini kan sudah ada pilihan lagi sekian banyak tipe propeller lagi kan ya itu ya. Bloknya itu ya, yang penting ada amati ini. Ini 80 di bawahnya atau di atasnya. Kalau di bawahnya berarti kegedean ya, kalau di atasnya berarti kurang ya. Itu Pak Adi ya. Siap, Pak. Tambahnya terima kasih ya, biar tuntas kalian. Ya, nanti enggak nanya-nanya kalau enggak matching bagaimana ya. Baik. Ya. Terima kasih. Waktunya habis ya diulang saja semester depan. Begitu Pak, ya untuk semuanya ya, terima kasih ya. Iya Pak Agus. Saya tak pamit ya. Oke, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Yuk, selamat malam. Selamat malam Pak. Saya stop share ya. Saya live Pak Adi ya. Lanjut ya. Gimana, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada,